Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sinkronisasi lampu lalu lintas menggunakan teorema Cezanne. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya, yaitu yang dimulai dari saya sendiri, yaitu Farid Nakaimi dengan NIM 2402930. Yang kedua itu Selvina Muharani dengan NIM 240299168. Dan yang ketiga yaitu Putri Wayuni Rambe dengan NIM 240299100. Yang keempat yaitu Mona Lisa Andela dengan NIM 2402095. Yang kelima yaitu Fombela Nanita dengan NIM 240299153. Dan yang keenam yaitu Mirasari dengan NIM 240299093. Dan yang terakhir yaitu Hafizah dengan NIM 2402914. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dalam sistem transportasi modern ini, pengaturan lalu lintas memegang peranan penting untuk menjaga kelancaran pergerakan kendaraan. Nah, setiap lampu bekerja dengan siklus waktu tertentu yang berulang secara terus-menerus. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua lampu di berbagai persimpangan memiliki periode yang sama. Nah, perbedaan durasi siklus ini dapat mengakibatkan ketidaksinkronan yang pada akhirnya menghambat aliran kendaraan dan memicu kemacetan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan matematis yang mampu memodelkan fenomena periodik dengan akurat. Nah, salah satu dalam teori bilangan yang relevan adalah teorema Cezanne atau Chinese Riemann Theorem, atau yang disingkat dengan CRT. CRT ini merupakan metode yang kuat untuk menemukan solusi dari sistem kongruensi, khususnya yang berkaitan dengan kejadian berulang dengan periode yang berbeda. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Fari. Siapa John Pecksniff dan mengapa ia penting dalam sejarah lalu lintas? John Pecksniff adalah seorang insinyur kereta api asal Inggris yang pada tahun 1860-an mendapat tugas dari pemerintah London untuk mengatasi masalah kemacetan dan kecelakaan di persimpangan kota. Pada masa itu, lalu lintas kota London sangat padat, namun belum memiliki sistem pengaturan yang terstruktur seperti sekarang. Kontribusi besar John Pecksniff adalah menciptakan sistem lampu lalu lintas pertama di dunia. Karena itu, ia dikenal sebagai pelopor sistem kontrol lalu lintas modern dan tokoh awal dalam sejarah rekayasa transportasi. Pada 10 Desember tahun 1868, ia memasang lampu lalu lintas pertamanya di Bright Street, Westminster, London, tepatnya di dekat gedung parlemen Inggris. Lampu lalu lintas diciptakan Knights memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, menggunakan lampu gas, bukan listrik, seperti sekarang ini. Yang kedua, hanya memiliki dua warna, yaitu merah sebagai tanda berhenti dan hijau sebagai tanda jalan. Yang ketiga, dikendalikan secara manual oleh petugas polisi. Yang keempat, desainnya menyerupai lampu sinyal kereta api karena latar belakang Knight sebagai insinyur perkereta apian. Penemuan ini menjadi cikal bakal sistem traffic light modern yang hingga saat ini masih kita gunakan, meskipun sudah mengalami banyak perkembangan teknologi. Kita masuk ke pembagian permasalahan. Diberikan sebuah kondisi di mana 3 lampu lalu lintas berada pada satu koridor yang sama. Masing-masing lampu memiliki periode waktu yang berbeda, yaitu lampu A menyala setiap 6 detik, lampu B menyala setiap 8 detik, lampu C menyala setiap 9 detik. Pada detik ke-0, ketiga lampu menyala secara bersamaan. Setelah itu, masing-masing lampu menyala kembali sesuai dengan periode masing-masing. Permasalahan yang ingin kita jawab adalah yang pertama, kapan ketiga lampu tersebut akan kembali menyala secara bersamaan? Yang kedua, apakah mungkin ketiga lampu tidak pernah sinkron lagi? Yang ketiga,
Jika bisa, berapa waktu terkecil terjadi kesinkronan tersebut? Baiklah, selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Lampu lalu lintas merupakan salah satu elemen vital dalam sistem transportasi modern. Keberadaannya bertujuan mengatur arus kendaraan, minimalisir kemacetan, dan mengurangi potensi kecelakaan pada persimpangan jalan. Namun, di banyak kota besar, pengaturan lampu lalu lintas seringkali mengalami ketidakseimbangan karena setiap persimpangan memiliki waktu siklus yang berbeda-beda, sesuai kebutuhan lalu lintas lokal. Perbedaan siklus ini menyebabkan waktu lampu merah, kuning, hijau bekerja secara tidak serempak antar persimpangan yang saling terhubung. Ketidaksinkronan siklus lampu lalu lintas dapat menimbulkan beberapa masalah, antara lain, yang pertama yaitu kendaraan berhenti berulang kali di beberapa persimpangan berdekatan. Yang kedua, meningkatnya waktu perjalanan dan konsumsi bahan bakar. Dan ketiga, bertambahnya tingkat polusi udara serta terbentuknya antrian panjang pada jam-jam sibuk. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat menghitung kapan beberapa lampu lalu lintas dengan periode berbeda akan kembali menyala secara bersamaan, sehingga pengaturan lalu lintas dapat membuat lebih efisien. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa kaitan dengan teori bilangan. Pernahkah kamu memikirkan bagaimana lampu lalu lintas di persimpangan yang berbeda bisa bekerja selaras? Ternyata, di balik keselarasan itu, ada dasar matematika yang kuat, yaitu teori bilangan, khususnya aritmatika modular. Masalah sinkronisasi lampu lalu lintas berkaitan langsung dengan teori bilangan, khususnya aritmatika modular. T kongruen 0 mod M ketika sebuah lampu memiliki siklus tertentu, misalnya 6, 8, atau 9 detik, waktu nyalanya dapat dimodelkan sebagai hubungan T kongruen 0 mod 6, T kongruen 0 mod 8, T kongruen 0 mod 9. Bayangkan kita punya 3 lampu, masing-masing dengan siklus nyala periode 6 detik, 8 detik, dan 9 detik. Kapan ketiganya akan menyala bersamaan lagi setelah titik awal? Dalam matematika, kita memodelkan ini dengan aritmatika modular. T kongruen 0 mod 6 berarti waktu T adalah kelipatan dari 6. T kongruen 0 mod 8 berarti waktu T adalah kelipatan dari 8. Dan seterusnya untuk T kongruen 0 mod 9 berarti waktu T adalah kelipatan dari 9. Kita mencari nilai waktu T yang merupakan kelipatan bersama dari ketiga periode tersebut. Dengan kata lain, kita sedang mencari waktu T di mana T habis dibagi oleh 6, 8, dan 9 secara bersamaan. Inilah esensi dari mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Teori sisa Cina menjadi sangat tepat digunakan dalam sinkronisasi lampu lalu lintas karena yang pertama, setiap lampu memiliki periode berbeda sehingga dapat dianggap sebagai modulus. Yang kedua adalah waktu saat semua lampu menyala bersamaan adalah solusi dari sistem kongruensi. Dan yang ketiga adalah teori sisa Cina membantu menemukan solusi tepat meskipun periodenya tidak sama dan tidak harus saling prima. Yang keempat adalah solusi teorema sisa Cina dalam kasus ini berhubungan langsung dengan KPK dari semua siklus. Nah, untuk poin terpentingnya adalah teori sisa Cina menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan sistem kongruensi ini. Dalam kasus sederhana, di mana kita hanya mencari waktu
kapan semua menyala secara bersamaan, solusi dari sistem ini akan kembali kepada konsep dasar kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Dari semua periode lampu lalu lintas, KPK inilah yang menentukan siklus waktu sinkronisasi global. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang formula. Nah, setelah memahami konsepnya, mari kita lihat bagaimana ini diterjemahkan ke dalam formula matematika yang konkret. Kita akan mendefinisikan variabelnya terlebih dahulu. Misalkan 3 lampu memiliki periode T1, T2, T3. Nah, T1, T2, dan T3 adalah waktu siklus nyala dari masing-masing lampu lalu lintas. Misalnya, T1 sama dengan 6 detik, T2 sama dengan 8 detik, dan T3 sama dengan 9 detik. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Karena semua lampu menyala bersama pada detik 0, maka waktu T ketika semuanya kembali bersama memenuhi T kongruen 0 mod T1, T kongruen 0 mod T2, T kongruen 0 mod T3. Ini adalah inti dari aritmatika modular. Kita mencari waktu T atau waktu sinkronisasi yang memenuhi 3 kondisi secara simultan. Yang pertama adalah T harus habis dibagi oleh periode lampu 1 atau T1. Yang kedua adalah T harus habis dibagi oleh periode lampu 2 atau T2. Yang ketiga adalah T harus habis dibagi oleh periode lampu 3 atau T3. Sisanya harus 0 karena kita memulai dari waktu 0 dan mencari kelipatan sempurna dari setiap periode. Karena semua sisanya adalah 0, maka solusi diperoleh T sama dengan KPK T1, T2, T3. Kita mencari waktu terkecil yang merupakan kelipatan dari semua periode T1, T2, T3. Solusi dari sistem kongruensi ini secara tidak langsung adalah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari ketiga periode tersebut. Nah, rumus untuk mencari KPK ini adalah hasil kali KPK dari A dan B sama dengan hasil kali kedua bilangan tersebut dibagi dengan FPB dari A dan B. Selanjutnya yaitu penyelesaian. Dari formula tadi kita sudah mengetahui bahwa teorema sisa Cina menyatakan apabila semua sisanya 0, maka solusi terkecil positif yang diberikan yaitu T sama dengan KPK dari T1, T2, dan T3. Nah, dari permasalahan tadi kita sudah mengetahui bahwa lampu A akan menyala bersamaan pada detik ke-6, lampu B akan menyala bersamaan pada detik ke-8, dan lampu C akan menyala bersamaan pada detik ke-9. Selanjutnya, lampu akan menyala sendiri sesuai periodenya. Dengan kata lain, di sini kita akan mencari kelipatan persekutuan terkecil dari 6, 8, dan 9. Nah, kelipatan persekutuan terkecil dari 6 itu sama dengan 2 kali 3, kelipatan persekutuan terkecil dari 8 sama dengan 2 pangkat 3, kelipatan persekutuan terkecil dari 9 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil dari ketiga angka tersebut, yaitu 6, 8, 9, kita mengambil pangkat terbesar dari setiap faktor prima yang muncul. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa kelipatan persekutuan terkecil dari 6, 8, dan 9 itu ada 2, 3, 2 pangkat 3, dan 3 pangkat 2. Nah, kita mengambil pangkat terbesar dari setiap faktornya itu. Nah, faktor 2 terbesar dari hasil kelipatan persekutuan terkecil itu adalah 2 pangkat 3. Dan faktor 3 dari kelipatan persekutuan terkecil
tadi yaitu 3/2. Maka KPK 6, 8, dan 9 itu sama dengan 2/3 dikali 3/2. Nah, hasil dari 2/3 yaitu 8, dan hasil dari 3/2 yaitu 9. Maka 8 dikali 9 sama dengan 72. Artinya, ketiga lampu lalu lintas tersebut akan menyala bersamaan kembali pada detik ke-72 setelah mereka menyala bersama pada detik 0. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan. Yang pertama yaitu periode tidak serempak, adanya offset. Jika lampu memiliki waktu awal berbeda, misal T kongruen dengan AI dalam kurung modulo TI, yang mana T di sini adalah waktu yang dicari, sedangkan AI adalah waktu awal lampu ke I. Sedangkan modulo TI di sini artinya itu nilai dihitung berdasarkan sisa pembagian oleh TI. Yang mana dengan AI tidak harus 0, maka harus menggunakan CRT umum. CRT di sini adalah Chinese Remainder Theorem, atau dalam bahasa Indonesia adalah teorema sisa Cina. Yang kedua adalah periode tidak saling prima. Jika GCD dalam kurung TI, TJ tidak habis membagi AI kurang AJ, maka sistem tidak memiliki solusi. Hal ini penting untuk mendesain fase lampu agar tetap kompatibel. Kompatibel di sini artinya yaitu mampu berfungsi atau bekerja sama dengan baik dan serasi satu sama lain tanpa adanya masalah. Kemudian makna di sini adalah yang nomor 2 ini, yaitu agar dua lampu bisa sinkronis, perbedaan waktu mulai mereka harus cocok dengan GCD periode mereka. Kalau tidak cocok, maka tidak ada solusi. Yaitu penambahan lebih banyak lampu dapat dibuat sistem kongruensi, yang mana T kongruen dengan A1 dalam kurung yaitu modulo T1, kemudian T kongruen dengan A2 dalam kurung modulo T2, hingga T kongruen dengan AN dalam kurung modulo TN. Yang mana CRT itu kan Chinese Remainder Theorem, atau dalam bahasa Indonesia adalah teorema sisa Cina, memberikan cara untuk menggabungkan menjadi satu kongruensi. Yang mana maknanya di sini adalah CRT mampu menggabungkan banyak kongruen menjadi satu persamaan tunggal, sehingga bisa menentukan kapan semua lampu mencapai fase tertentu secara serempak. Keempat yaitu sinkronisasi dinamis, yang mana jika periode berubah-ubah, misal sistem adaptif, sinkronisasi dapat dibuat dengan mengatur periode agar tetap memenuhi kongruensi tertentu. Yang artinya di sini adalah meskipun lampu berubah periode karena kepadatan lalu lintas, sinkronisasi tetap bisa dipertahankan selama hubungan kongruensi diatur ulang. Baiklah, selanjutnya penerapan, khususnya pada lampu lalu lintas. Praktik yang memakai konsep LCM atau CRT atau aritmatika modular. Nah, yang pertama yaitu menentukan waktu sinkronisasi global, memilih cycle length koridor yang merupakan LCM dari beberapa cycle lokal. Yang kedua, green wave design, memilih offset antar lampu sehingga kendaraan bergerak dengan kecepatan target mendapat serangkaian lampu hijau. Yang ketiga, penjadwalan multi cycle. Bila persimpangan memiliki cycle length berbeda, CRT membantu mencari waktu pertemuan berulang untuk koordinasi intermittent. Nah, yang keempat, simulasi optimasi. LCM atau CRT menyediakan kandidat solusi awal untuk algoritma optimis, yang kemudian disempurnakan memperhitungkan panjang blok, kecepatan, dan demand. Yang kelima, aplikasi lain, sinkronisasi mesin berulang, frekuensi scheduling, sinyal digital. Nah, masalah sinkronisasi lampu adalah contoh konkret bagaimana teori bilangan LCM atau CRT memberi solusi matematis yang sederhana dan elegan untuk fenomena periodik.
Untuk aplikasi nyata, solusi teoritis ini harus dipadukan dengan model lalu lintas, optimis, dan kendali adaptif agar efektif dan aman.